Okay, good morning to everyone. Good morning to Mr. Batara. I want to presentation about character skill 37, skill 9, and writing. Before I start my presentation, I want to introduce myself. My name is Muhammad Faras Fikri, and my name is 2020 80 148. Okay. The first here, character skill 37, use correct form of the passive. One way that the passive can be tested on the TOEFL test is simply with an incorrect form of the passive. The following are examples of passive errors that might appear on the TOEFL test. Uh, jadi di sini salah satu cara pasif dapat diuji pada tes TOEFL hanya dengan bentuk pasif yang salah. Berikut ini adalah contoh kesalahan di bawah ini, yaitu the portrait was painting and the project well finished. Di mana harusnya the portrait was painting ini kalimat painting diganti dengan verb 3, yaitu painted, karena dalam rumus character skill 37 ini use correct form of the passive, yaitu menggunakan be plus past participle plus verb 3 and by plus object. And then the other is example, the other is the project will finish. Jadi yang seharusnya ini adalah will be finished, karena dalam use correct form the passive itu dalam rumusnya menggunakan be. Oke, selanjutnya di sini ada the example, yaitu their utility bills have been increased again and again. Seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasannya form of the passive ini selalu menggunakan, yaitu rumusnya adalah verb 3. Hal ini increased merupakan sebuah verb 3. Dan selanjutnya di sini ada the song has been played over and over again by Steph. Sudah jelas tadi yang saya katakan juga, bahwasannya verb 3 di sini menunjukkan bahwa played adalah verb 3. Oke, selanjutnya di sini ada exercise dari character skill 37, yaitu money is lent by the credit union to those who won't buy home. Di sini ada incorrect, yaitu kenapa di sini kalimat dari lend yang harusnya itu verb 3, yang saya sudah bilang tadi, bahwasannya form of the passive ini menggunakan rumus dengan menggunakan be plus verb 3 and plus by ataupun object. Jadi di sini harusnya money is lending. Yes. Okay, the second is the record had been chosen by dancer near the jukebox. Yaitu yang di sini adalah sebuah kesalahan di penulisan di choose, yaitu harusnya chosen, karena harusnya memiliki dengan kata kalimat dari verb nya. Selanjutnya di sini ada the boy had never be stung by a bee, yaitu sebuah kesalahan di be-nya, ya harusnya itu kalimatnya been, bukan bee. Oke, selanjutnya di sini ada skill 9, determine meaning from what parts, yaitu di sini menjelaskan bahwasannya ketika dalam soal TOEFL reading comprehension, kita itu diminta untuk menentukan makna makna yang kita tidak mengerti artinya. Hal tersebut bisa ditentukan dari bagian kata pada kata yang ditanyakan atau bagian dasar pembentukan kata tersebut. Seperti contoh di sini ada pertanyaan, dan untuk soalnya adalah di sebelah situ ada pertanyaan. Di paragraf ke-6 terdapat kalimat vividly, yaitu yang berarti untuk pertanyaannya adalah the word vividly
in line 6 is closest in meaning. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat bagian pembentukan katanya. Kata vividly itu yang digaris bawahi, yaitu yang mengandung kata viv, yaitu yang bermakna hidup. Jadi untuk jawabannya itu C, in a life-like way. Next di sini ada daftar pembentukan kata, yaitu yang pertama itu ada part, kontra, against, kontra, small, bad, malcontent, miss, error atau mistake, sub, under, subway, stage, ten, dekade, multi, many, multiple, sol, one, solo, three, triple. Selanjutnya ada ditch, the meaning is say. Sebagai contoh dictate. Dan selanjutnya di sini ada domain, master, dominant, judge, more, dead, speech. Dan selanjutnya ada mortal, speech, sea, spectator, earth, territory, fair, yang artinya meaning, tune. Untuk contohnya develop. Yang selanjutnya ada fifth, yaitu life, atau dengan contohnya itu revive. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan exercise skill 9, yaitu dalam pertanyaan yang pertama itu ada the word subjugation in line for is clauses is meaning. Jadi di sini ada kalimat subjection, yaitu inspire quest for subjection of the people in what are today Cuba. Karena yang ditanyakan itu adalah sebuah orang ataupun people, yaitu makna dalam kalimat dari subjection itu adalah yang C, control. Oke, selanjutnya di sini ada soal kedua, look at the word decade in paragraph 1. This word is closest is in meaning to. Dalam satu dekade itu merupakan satu dekade itu yang isinya adalah 10 tahun. Jadi untuk jawabannya itu ada di D, yaitu 10-year periods. Oke, selanjutnya di sini ada line 9. Di paragraf 9 terdapat kalimat terrain, yaitu yang berarti artinya adalah land. Selanjutnya di sini ada look at the word spectacular in paragraph 2. This word is closest in meaning to which of the following, yaitu untuk jawaban di following yang ada pada kalimat tersebut. Jadi bisa diartikan ada this word is closest in meaning to which of the following adalah visually exciting. Oke, selanjutnya di sini ada look at the word virid in paragraph 2. Click on other word in paragraph 2 that is close in meaning to virid. Jadi makna dari kalimat virid ini adalah sebuah cernet atau kehidupan menyala. Oke, selanjutnya di sini ada writing skill 6, yaitu connect the supporting paragraph in the essay. To make your essay as a possible, you should show as clearly as you can how the ideas in the supporting paragraph in your essay are related. Jadi di sini membahas tentang bagaimana cara penulisan yang baik dalam soal TOEFL nanti. Di sini sudah dijelaskan bahwasannya ada sebuah transisi experience mulai dari paragraf pertama sampai dari hal yang paling penting dan yang bagian terakhir. Selanjutnya di sini ada sebuah karakteristik of a good class, yaitu yang pertama itu sebuah supporting paragraph pertama itu karakteristik of a good class-nya adalah an organized teacher. Supporting paragraph 2 interesting lectures, dan supporting lecture paragraph 3 clear and reasonable assignment.
Selanjutnya di sini ada transition, sebuah transisi dari paragraf pertama dan paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Untuk paragraf pertama itu, one important characteristic of a good class is an organized teacher. In addition to having a teacher who is organized, a good class must also have a teacher who gives interesting lecture. Dan selanjutnya untuk paragraf ketiganya, sebagai contoh itu dikasih kalimat a final characteristic of a good class is that the assignment are clear and reasonable. Oke, mungkin intinya di dalam sebuah pembahasan ini menjelaskan bahwasannya di setiap kita membuat esai di setiap paragrafnya, untuk apabila kita ingin menyambungi pembahasan satu ke pembahasan selanjutnya, ke pembahasan kedua, itu harus menggunakan kata penghubung seperti contohnya in addition, additionally, dengan tujuan untuk menandai kalau itu dalam paragraf 1 dan paragraf kedua itu masih membicarakan topik yang sama. Dan untuk paragraf yang terakhir, supporting paragraph 3, yaitu untuk menandakan bahwasannya kalau itu adalah paragraf terakhir, atau biasanya paragraf terakhir itu biasanya untuk menyatakan sebuah kesimpulan. Biasanya paragraf 3 ini ditambahin kalimat seperti finally, therefore, and other. Oke, thank you for attention. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Selamat pagi.